Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Awas Atletico, Real Madrid diam-diam mendekat. Atletico memang kini masih berada di posisi teratas dengan 55 poin dari 23 laga, unggul 3 angka dari Madrid di posisi kedua klasemen dengan sudah bermain 24 kali. Meski begitu, kondisi ini tentu tak diinginkan Atletico, mengingat mereka sempat memuncaki klasemen dengan keunggulan sampai 10 poin di atas Madrid. Ini karena performa Atletico yang menurun dalam 4 pertandingan terakhir. Kondisi saat ini setidaknya bisa memberikan tekanan kepada Atletico jelang derby Madrid pada 7 Maret di Wanda Metropolitano. Barcelona versus Cadiz, gol penalti batalkan kemenangan Los Culés. Pada pertandingan yang dihelat di Camp Nou, Barcelona sempat memimpin lewat penalti Lionel Messi di menit ke-32. Regular of keepers, Messi steps up and passes the ball beyond. Barcelona unggul segala-galanya di pertandingan itu, namun mereka tidak bisa menambah gol. Sial bagi Barca, keunggulan mereka disamakan oleh Cadiz. Di penghujung pertandingan lewat penalti Alex Rodriguez. Alex makes it 1-1. And that just Hanya menambah 1 poin, Barcelona tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 47 poin dari 23 laga. Sedangkan Cadiz di posisi ke-14 dengan 24 poin. Hasil La Liga Jornada ke-24 hari ini. Real Sociedad menang 4-0 atas Alaves. Huesca menang 3-2 atas Granada. Bilbao bermain imbang 1-1 dengan Villarreal. Barcelona imbang lawan Cadiz, Ronald Koeman frustasi. Kemenangan Barcelona atas Cadiz di Liga Spanyol 2020-2021 buyar di penghujung pertandingan. Hasil itu membuat pelatih Barcelona Ronald Koeman frustasi. Kegagalan Barca merebut poin penuh membuat Koeman tidak habis pikir. Dia menilai Barcelona seharusnya memenangkan pertandingan melawan tim yang di atas kertas lebih lemah. Padahal Barcelona butuh poin penuh dari Cadiz untuk mendekati Atletico Madrid di puncak klasemen sementara. West Ham versus Tottenham, Spurs tumbang 1-2. Tottenham menyambangi West Ham di London Stadium. Tim London Utara itu tertinggal 2 gol terlebih dahulu melalui gol cepat Michail Antonio di menit ke-5. Jared Boadu gets it in awkwardly and Michail Antonio from close range. Kemudian Jesse Lingard di awal babak kedua. Jesse Lingard, and it's broken here, and Lingard takes it on and hits it dramatically. Tottenham kemudian menghidupkan asa usai sundulan Lucas Moura menciptakan gol balasan di menit ke-64. With a corner. Oh, and it's in! And they're halfway. Spurs lantas mendominasi permainan, namun mereka gagal memanfaatkan peluang. Dengan hasil ini, The Lily Whites tertahan di peringkat ke-9 klasemen usai mengumpulkan 36 poin hasil 24 pertandingan. Sedangkan West Ham menggusur Chelsea untuk naik ke peringkat 4 dengan perolehan 45 poin dari 25 laga. Villa versus Leicester, menang 2-1 The Foxes salib MU. Leicester bertandang ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa. Tim tamu mampu membuka keunggulan di menit ke-19 lewat aksi James Maddison. Leicester lays one off and Maddison, he tries to stroke it into the corner and does. 5 menit berselang, The Foxes mampu menggandakan kedudukan lewat aksi Harvey Barnes. Trying to control it, Vardy, good save, but it'll break now for Barnes, it's 2 for Leicester. Keunggulan 2 gol si rubah ini bertahan hingga babak pertama tuntas. Memasuki babak kedua, Villa mampu memperkecil kedudukan di menit ke-48 lewat Bertrand Traoré. Target gets a lovely looking ball in from again. Surely, yes, it's Bertrand Traoré. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 1-2 untuk kemenangan Leicester menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leicester masih berada di peringkat ketiga dengan raihan 49 poin, sedangkan Aston Villa tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 36 poin.
Arsenal versus Manchester City, Raheem Sterling menangkan Citizen. Duel Arsenal versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Emirates Stadium. City yang tampil agresif sejak kick-off sudah memimpin di menit kedua lewat aksi Raheem Sterling. So Mahrez plays the cross in and Raheem Sterling. Keunggulan cepat itu bikin Manchester Biru nyaman menguasai pertandingan, tetapi pada prosesnya malah kesulitan mendapatkan gol lain. Sedangkan The Gunners kepayahan menciptakan peluang panjang pertandingan. Skor 1-0 bertahan sampai pertandingan usai. Manchester City pun memperpanjang rangkaian kemenangan di Liga Inggris jadi 13 laga dan kian kukuh di puncak klasemen dengan 59 poin dari 25 laga, sedangkan Arsenal di posisi ke-10 dengan 34 poin dari 25 laga. MU versus Newcastle, Setan Merah menang 3-1. Bertanding di Old Trafford, MU unggul terlebih dahulu lewat Marcus Rashford saat laga berjalan setengah jam. Rashford goes for goal, brilliant! Marcus Rashford always... Namun Newcastle cuma butuh waktu 6 menit untuk membuat kedudukan imbang 1-1 lewat Alan Saint-Maximin. Near post, headed out to Saint-Maximin once more, and this time, find the net. The Red Devils berhasil melesakkan 2 gol tambahan di babak kedua. Bermula dari tembakan Daniel James di menit ke-57. To the box, here's Daniel James. James! What a week he's had! Dan dilanjutkan lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes di menit ke-75. Steps up, no mistake, into the corner. Kemenangan ini menandai MU kembali ke jalur kemenangan. MU kini berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 49 poin, sedangkan Newcastle berada di satu tingkat atas zona degradasi atau tepatnya di posisi ke-17 dengan 25 poin. Ngotot ogah ganti filosofi kepelatihan, Mourinho mengaku metodenya tak ada duanya di dunia. Jose Mourinho menolak anggapan bahwa ia harus mengubah filosofinya dalam menangani sebuah tim usai Spurs dikalahkan West Ham 1-2. Tren negatif yang dialami Spurs membuat Mourinho kembali berada dalam sorotan. Status sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia pun kini mulai terkikis dari sosok Mou. Meski demikian, Mourinho enggan mengubah metodenya dalam latih. Tidak sama sekali, no. Jawab Mou ketika ditanya apakah ia harus mengganti filosofinya seperti dikutip Goal Internasional. Kadang-kadang hasil adalah konsekuensi dari banyak saran. Metode saya dan staf pelatih saya tidak ada duanya di dunia, tegasnya. Milan versus Inter, Nerazzurri hajar Rossoneri 3-0. Inter Milan berhasil membungkam rival sekotanya AC Milan di pekan ke-23 Liga Italia, Minggu 21 Februari. Derby della Madonnina itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Nerazzurri. 3 gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Bres Lautaro Martinez di menit ke-5. Didn't trust his right foot, but he trusts Lautaro now. Dan menit ke-57. Signs for Milan. Eriksen for Perisic, brilliant. Serta gol Romelu Lukaku di menit ke-66. With Hakimi to his right. He's only interested in going on his own, Lukaku. Dengan hasil ini, Inter kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin, sedangkan AC Milan berada di posisi kedua dengan 49 poin. Atlanta versus Napoli, Ladea menang 4-2. Drama 6 gol terjadi pada babak kedua saat Atlanta berjumpa Napoli di Gewi Stadium pada laga pekan ke-23 Liga Italia, Senin 22 Februari. Ladea mampu menang dengan skor 4-2. Atlanta membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-52 melalui gol Dufan Zapata. Picks out a great ball and there is Dufan Zapata. Napoli mampu menyamakan skor di menit ke-58 lewat gol Piotr Zielinski. Politano. This is dangerous. On the volley, what a goal that is! Atlanta unggul lagi dengan mencetak 2 gol melalui Robin Gosens di menit ke-64. Muriel, he's got Zapata on the outside of him. And look at this, goes up! Dan Luis Muriel di menit ke-71. Lost it. Luis Muriel, rolling it, wriggling with it. And... Napoli memperkecil ketertinggalan di menit ke-75 lewat gol bunuh diri Robin Gosens. Oh, and that's an own goal! Atlanta mengukuhkan kemenangan melalui Christian Romero di menit ke-79. Corner, 12 minutes to go.
and it's in. Well, Hasil ini membuat Atlanta naik ke posisi keempat dengan 43 poin, sedangkan Napoli menempati posisi ketujuh dengan koleksi 40 poin. Hasil Liga Italia hari ini. Parma imbang 2-2 melawan Udinese, Benevento imbang 0-0 melawan AS Roma. Sampai pekan ke-23 ini, torehan gol terbanyak dipegang oleh Romelu Lukaku dengan 17 angka, diikuti oleh Ronaldo di posisi kedua dengan 16 gol. Augsburg versus Leverkusen, Top Soba selamatkan tim tamu. Bayer Leverkusen berhasil menyelamatkan 1 poin ketika menyambangi markas Augsburg dalam lanjutan Bundesliga yang digelar Minggu 21 Februari. Dua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Augsburg membuka keunggulan terlebih dahulu di menit ke-5 lewat gol Florian Niederlechner. Last man back. Leverkusen baru bisa membalas pada injury time babak kedua melalui gol Edmond Tapsoba. Demarai Gray launches one final moment. Oh, they've done it! Hasil ini membuat Leverkusen menempati posisi kelima dengan raihan 37 poin, sedangkan Augsburg berada di peringkat ke-13 dengan 23 poin. Hertha versus Leipzig menang 3-0 di Rottenbullen, buntuti Bayern Munich. RB Leipzig menempel ketat Bayern Munich dalam persaingan juara Liga Jerman musim ini. Itu setelah mereka mengalahkan Hertha Berlin di Spieltag ke-22 di Olympiastadion Minggu 21 Februari dengan skor 3-0. 3 gol tersebut dicetak oleh Marcel Sabitzer di menit ke-28. Sabitzer now from a long way out. Oh, what a goal! Nordi Mukiele di menit ke-71. Guendouzi is in some bother here and he's given the ball away. Chance for Leipzig to make. Dan Willy Orban di menit ke-84. That's a very inviting ball and there is the third. Tambahan 3 angka ini membuat RB Leipzig menempati posisi kedua dengan torehan 47 poin. Sementara Hertha Berlin menempati posisi ke-15 dengan 18 poin. Di pertandingan lain, Hoffenheim menang 4-0 atas Werder Bremen. Sampai pekan ke-22 ini, Robert Lewandowski masih menempati daftar teratas top skor dengan 26 gol. Diikuti oleh Andre Silva dengan 18 gol dan Erling Haaland dengan 17 gol. PSG versus AS Monaco, Les Parisiens dipermalukan di kandang. Paris Saint-Germain harus menelan pil pahit usai dipermalukan oleh AS Monaco di Parc des Princes dalam laga lanjutan Ligue 1 pekan ke-26. Les Parisiens kalah dengan skor 0-2. 2 gol Monaco dicetak oleh Sofiane Diop di menit ke-6. left hand side, he's in the penalty area there, the tall man with the sandy hair. It's decent. It's Dan Guillermo Maripan di menit ke-51. low into the box. Kimpembe blocked it. Hammer tried to run it away, didn't get it away, and it's played. Hasil ini membuat PSG tertahan di posisi ketiga dengan 54 poin, sedangkan Monaco berada di posisi keempat dengan 52 poin. Hasil Liga Prancis hari ini. Montpellier menang 2-1 atas Rennes, Nice kalah 1-2 atas Metz. Lens menang 2-1 atas Dijon, Salzburg imbang 0-0 lawan Angers. Nimes menang 2-0 atas Bordeaux, Lorient kalah 1-4 atas Lille. Sampai pekan ke-26 ini, daftar top skor ditempati oleh Kylian Mbappe dengan 16 gol, diikuti oleh Memphis Depay dengan raihan 14 gol dan Ben Yedder dengan 13 gol. Ini alasan Ibrahimovic minta diganti saat Milan tertinggal. Ibrahimovic ditarik keluar pada menit ke-75 dan perannya digantikan dengan Samu Castillejo, di mana saat itu Milan tertinggal 3 angka dari Inter. Nurut dengan permintaan Ibrahimovic, pelatih Milan Stefano Pioli mengutarakan penyebab sang ujung tombak mau meninggalkan lapangan. Seorang striker bergantung kepada kinerja tim, kata Stefano Pioli, seperti dilansir dari DAZN. Ibrahimovic minta diganti karena sempat mengalami kram, ucap Stefano Pioli melanjutkan. Lukaku, monster di derby della Madonnina.
Romelu Lukaku bikin 1 gol dan 1 assist untuk membawa Inter Milan menumbangkan AC Milan 3-0. Torehan 1 gol dan 1 assistnya di laga ini melanjutkan catatan apik Lukaku di Derby della Madonnina. Sejak bergabung dengan Inter dari Manchester United pada musim panas 2019, Lukaku bak monster yang menakutkan saat menghadapi Milan. Ia selalu mengemas gol dalam 5 laga kala berjumpa Il Diavolo. Lukaku total telah terlibat dalam 6 gol Inter ke gawang Milan dengan membukukan 5 gol dan 1 assist. Dikutip dari Opta, Lukaku juga berhasil menorehkan rekor sebagai pemain kedua Inter yang mampu mencetak gol dalam 4 Derby della Madonnina secara beruntun di Serie A. Ia menyamai raihan Benito Lorenzi pada tahun 1950. Messi catatkan rekor baru meski gagal bawa Barcelona raih kemenangan. Superstars Barcelona Lionel Messi sukses melampaui rekor penampilan Xavi usai bertanding melawan Cadiz. Menurut laporan gol, Messi kini menjadi pemain yang paling banyak tampil di pentas La Liga di sepanjang sejarah Barcelona. La Pulga sekarang mencatatkan 506 penampilan, 1 kali lebih banyak dari Xavi Hernandez. Usai melawan Cadiz, Messi kini mencatatkan 761 penampilan bagi Barcelona di semua ajang kompetisi. Jika ia tampil 7 kali lagi, ia akan sukses melewati rekor Xavi yang telah tampil sebanyak 767 kali. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!